Oke, adik-adik semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang soal OSN Kabupaten tahun 2022 untuk mata pelajaran fisika, dan di video ini serta video berikutnya akan saya bahas soal-soal per topik. Jadi yang pertama akan saya bahas kinematika, dan ini adalah soal pertama yang akan saya bahas. Jadi di tahun kemarin ada soal yang seperti ini. Jadi ada 3 mobil A, B, dan C mula-mula dalam keadaan diam. Oke, jadi informasinya yang pertama, ketiga mobil mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian dia berada pada posisi yang sama. Nah, ada informasi pertama nih yang diketahui, kalau ketika T0, mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan sebesar V0. Oke, karena ini ada informasi kecepatan konstan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa benda A geraknya adalah GLB. Selanjutnya, informasi yang kedua, itu dikasih tahu bahwa pada waktu T-nya sama dengan T besar ini, mobil B bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatannya adalah sebesar A. Berarti karena di sini benda B atau mobil B memiliki percepatan, maka kasus ini nanti akan bisa kita gunakan persamaannya adalah GLBB. Kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah mobil A bergerak disusul mobil B, selanjutnya mobil C yang bergerak. Jadi setelah A dan B bergerak, nah di detik keempat T ini mobil C bergerak dengan kecepatan awal juga V0, tapi percepatannya adalah 9 kali A. Berarti nanti di mobil C juga berlaku GLBB karena bendanya dipercepat. Nah, selanjutnya ada informasi suatu saat ketiga mobil tepat berada pada posisi yang sama. Kalau dia tepat berada di posisi yang sama itu kan artinya mobil A, mobil B sama mobil C itu kan ketemu. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan ketiga mobil tadi kan awalnya berada di posisi yang sama gitu ya. Ini informasi awal, ketiganya berada di posisi yang sama. Berarti mobil A di sini, mobil B di sini, mobil C juga di sini. Lah, mobil A itu sudah bergerak duluan, disusul mobil B dengan mobil C. Loh, mobil B sama C kan bergerak belakangan, kenapa kok nanti dia bisa ketemu? Nah, kita perhatikan mobil B ini meskipun belakangan dia dipercepat. Jadi mungkin saja nanti bisa nyusul mobil A. Begitupun mobil C juga dipercepat dan percepatannya lebih gede daripada percepatan mobil B, apalagi mobil A. Makanya nanti ada kemungkinan ketiga mobil ketemu lagi di suatu titik. Jadi misalkan dia ketemu di sini, maka ini juga mobil A, B, dan C berada di posisi yang sama. Nah, kalau kita perhatikan, karena ketiga mobilnya ini tadi ketemu, maka kita bisa membuat persamaan bahwa syarat mobil berada di posisi yang sama itu adalah ketiga mobil harus menempuh jarak yang sama pula. Berarti nanti ada persamaan bahwa SA sama dengan SB sama dengan SC. Ini persamaan pertama yang penting nanti kita gunakan. Oke, selanjutnya. Ini mungkin bisa saya katakan sebagai trik atau ingat gitu ya. Jadi saya tulis di sini, saya buat ini kata-kata trik. Sebenarnya bukan trik ya, ini juga suatu konsep. Ketika kita menyelesaikan soal yang merupakan gabungan dari beberapa benda, misalkan kayak gini, soal kinematika atau gerak, gabungan dari beberapa benda atau setidaknya ada 2 benda gitu, mungkin nanti akan lebih baik atau lebih gampang kalau kita membuat grafik hubungan antara V terhadap T. Kenapa harus V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu? Yang harus kalian ingat adalah cara terbaik mendefinisikan gerak dari suatu benda itu adalah dengan melihat bagaimana kecepatan dia sebagai fungsi waktu. Kenapa? Karena dari kecepatan kita bisa melihat kemana arah gerak bendanya, apakah dia dipercepat atau diperlambat. Begitu. Sementara kalau di percepatan, itu A positif, A negatif itu tidak bisa selalu disimpulkan sebagai benda dipercepat atau diperlambat. Jadi A negatif itu tidak selalu menunjukkan perlambatan, A positif juga tidak selalu menunjukkan percepatan. Jadi agak susah. Makanya ingat, cara terbaik dalam menyelesaikan soal adalah dengan membuat grafik V terhadap T.
Oke, karena kita tahu bahwa dalam menyelesaikan soal ini kita bisa membuat grafik V terhadap T, berarti kita buat grafik V terhadap T-nya dulu. Oke, misalkan ini adalah sumbu vertikalnya adalah kecepatan, jadi ini V, ini adalah sumbu horizontalnya, kita misalkan ini adalah waktu, sumbu horizontalnya adalah waktu. Kita cek satu-satu untuk setiap gerak benda. Untuk benda A dulu, karena dia GLB berarti kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti kan datar. Jadi misalkan kecepatan awal sebesar V0 itu di sini misalkan ya. Ini nilainya adalah V0 misalkan. Berarti kecepatan mobil A-nya grafiknya kurang lebih seperti ini. Harus datar, begitu ya. Oke, sudah selesai untuk benda A. Sekarang kita cek benda B. Benda B tadi baru mulai bergerak ketika waktunya adalah T. Jadi kalau benda A, dia kan mulai dari T-nya 0. Sementara benda B itu baru bergerak, atau mobil B ya, baru bergerak ketika waktunya adalah T besar. Berarti kita misalkan ini adalah T besar, dan benda atau mobil C itu baru bergerak ketika T-nya adalah 4 kali T. Berarti kan di sini kurang lebih. Kita misalkan gini aja ya. Berarti mobil B baru bergerak waktunya adalah T di sini. Berarti ketika di sini dia bergerak dengan kecepatan awal katanya V0 tadi. Berarti kecepatan awalnya di sini. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Mobil B itu bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatan A. Berarti dia punya percepatan. Kalau punya percepatan berarti V-nya bertambah. Nah, karena V-nya bertambah, maka nanti bisa kita gambarkan bahwa V-nya mulai dari V0 berubah naik ke atas gitu ya. Jadi mulai bergerak dari kecepatan awal V0 pada saat T-nya adalah T besar ini, bergerak kemudian dipercepat dengan percepatan A, berarti naik ke sini. Oke, ini adalah geraknya mobil B. Ini tadi geraknya mobil A. Nah, yang terakhir kita cek bagaimana pergerakan mobil C. Mobil C juga bergerak dengan kecepatan awalnya V0. Jadi ketika waktunya adalah 4T, dia baru mulai bergerak, berarti kan pas di sini. Jadi kecepatan awalnya adalah V0, sama kayak mobil A sama mobil B di sini, tapi percepatannya jauh lebih besar. Nah, kalau percepatannya lebih besar, apa yang terjadi dengan grafiknya? Oke, perlu diingat bahwa dari grafik V terhadap T, percepatan itu adalah gradien. Ini pengetahuan yang lain yang harus kalian ingat. Jadi dari grafik V terhadap T, atau dari definisi A itu kan dirumuskan sebagai perubahan kecepatan per selang waktu tempuh. Berarti A adalah delta V per delta T. Dan dari persamaan ini, kita bisa mendefinisikan A sebagai gradien garis singgung kurva pada grafik V terhadap T. Nah, di sini kita kan punya grafik V sebagai fungsi waktu. Berarti kalau mau nyari percepatan, ya tinggal dilihat bagaimana gradien garis singgungnya. Kita tahu bahwa semakin curam kemiringan dari suatu garis, gradiennya makin gede. Makanya ini, benda A, ini gradiennya 0. Kalau gradien 0, maka A-nya A sama dengan 0. Makanya kita sebut dia adalah GLB. Benda B dan benda C itu punya kemiringan grafiknya. Karena dia punya kemiringan, kurvanya, karena dia punya kemiringan berarti punya percepatan. Lah, kemiringannya B itu lebih kecil dari kemiringannya C. Artinya, percepatannya benda B itu lebih kecil daripada percepatan benda C. Jadi ingat, dari grafik V terhadap T, mau mencari A adalah gradien garis singgung atau kemiringan. Itu kalau rumusnya bagi. Nah, sekarang ada informasi yang lain yang harus diingat juga, bahwa rumus dasar, masih ingat rumus dasar perpindahan atau delta S, itu kan dirumuskan sebagai V atau kecepatan dikali selang waktu atau T-nya. Berarti untuk nyari perpindahan, itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kalau misalkan dalam suatu rumus matematika atau rumus fisika ada bentuk kali, maka dalam menentukan S ini adalah hitung luas daerah yang dibatasi kurva pada grafik V terhadap T. Jadi untuk nyari S itu dihitung luas daerah yang dibatasi kurva pada grafik VT. Ingat bedanya, harus benar-benar ingat kalau rumusnya bagi, berarti A adalah gradien garis singgung dari kurva di grafik VT. Tapi kalau rumusnya
perkalian, maka untuk nyari ini adalah hitung luas daerah yang dibatasi kurva pada grafik V terhadap T. Nah, kita balik ke sini. Tadi di persamaan 1 kita dapat informasi kalau benda ketemu berarti SA sama dengan SB sama dengan SC. Untuk nyari S, kita bisa menghitung luas daerah yang dibatasi pada grafik. Berarti kita bisa mencari bentuk persamaan pertama, bagaimana SA sama dengan SB. Oke, SA adalah luas daerah yang dibatasi kurva A, berarti luas daerahnya kan yang ini. Oke, ini saya arsir, luas daerahnya yang ini. Nah, satu hal mungkin yang perlu diingat, yang tadi ketinggalan ya, ini belum saya ini kan. SA, SB, SC ini kan berarti posisi benda itu sama pas mereka saling ketemu. Jadi kita misalkan begini, benda A, benda B sama benda C itu saling ketemu pada saat waktu di sini gitu ya. Jadi misalkan ini adalah TK misalkan. TK ini waktu ketika benda atau mobil A, mobil B, dan mobil C ketiga-tiganya saling bertemu. Berarti jarak yang ditempuh oleh mobil A pas berpapasan atau bertemu mobil B adalah yang ini. Berarti ini adalah SA-nya. Nah, SB berarti luas daerah yang dibatasi kurva pada grafik B. Berarti kalau misalkan kita cari berapa SB-nya, ya kita hitung luas daerahnya adalah yang ini. Nah, yang diarsir biru ini adalah SB-nya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa luasan A dan luasan B itu beririsan di daerah ini. Oke, benar ya. Dia beririsan di kotak yang ini. Berarti kalau misalkan luas A sama dengan luas B, maka otomatis luasan yang segmen ini itu pasti sama dengan luasan yang ini. Benar ya? Berarti dari sini kita tahu bahwa SA untuk luasan ini ditambah luasan ini. Jadi kita misalkan di sini ada titik-titik yang lain. Misalkan ini K, misalkan ini L, ini M, ini N, ini O, ini P misalkan. Jadi P-nya di sini. Ini P misalkan. Oke. Jadi SA ini adalah luas daerah O, T, K, L ditambah luas daerah L, T, kemudian TK, dan ini apa ini, misalkan ini tadi belum ya, ini PQ ini misalkan Q aja, titik ini kita misalkan sebagai, oh sorry sudah ada M ya, berarti OTK sama M, titik M. Oke, bener ya, luas yang pink ini kan berarti ini, kotak ini, yang itu adalah ini, ditambah kotak yang ini. Berarti yang ini. Sama dengan SB-nya. SB adalah luas daerah yang berwarna biru. Berarti luasannya adalah luas kotak yang ini. Berarti luas L, T, kemudian titik TK sampai ke M. Ini, kotak yang ini. Ditambah dengan luas segitiga. Luas segitiganya kan yang ini. Berarti setengah, oh sorry, kita buat aja dulu. Luas daerah dari L, M, dan N. Nah, karena daerah ini beririsan, berarti kan nanti ini dengan ini kalau pindah ruas ke sini kan dikurang gitu ya. Berarti kan habis, dicoret. Berarti sisa tinggal daerah yang warna pink yang ini, itu sama dengan segitiga yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung luas yang daerah dari OTKL ini, OTLK ya harusnya. Nggak apa, berarti luasnya kan panjang kali lebar. Panjangnya misalkan ini ke sini, dari 0 sampai T berarti panjangnya adalah T. Lebarnya misalkan ini ke sini, panjangnya adalah V0, berarti luasnya adalah V0 dikali T. Dah, ini dapat yang ini. Sama dengan yang ini sekarang. Nah, luas LMN ini L, M, dan N ini adalah segitiga, berarti setengah dikali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah panjang dari sini sampai ke sini, berarti dari T sampai ke TK. Berarti berapa panjangnya ya? Jelas TK dikurang dengan T. Oke, ini alasnya. Sekarang tingginya. Nah, kita belum tahu berapa kecepatan akhir pada saat ketiga mobil ketemu. Nah, ini belum ada berapa V waktu di sini.
Berarti kita harus mencari berapa kecepatan mobil B pada saat ketemu dengan mobil A dan mobil C. Bagaimana caranya? Ingat, kita bisa mencari rumus VT dari persamaan GLBB. Kan kita punya informasi bahwa VT sama dengan V0 ditambah A dikali T untuk mobil B. Karena untuk mobil B berarti kecepatan akhir mobil B pas ketemu sama dengan V0-nya mobil B, A-nya juga A mobil B. V0 mobil B sama dengan mobil A dan mobil C, yaitu V0. Berarti kita tulis A-nya mobil B, tadi di atas sudah ada, percepatannya mobil B adalah A, dan waktunya, berarti waktu mereka ketemu kan berarti dari mobil B kan bergerak dari waktu T sampai ke TK. Berarti selang waktunya adalah TK dikurang dengan T besar. Oke, ini adalah VT-nya. Berarti di sini nilainya adalah V0 ditambah dengan A dalam kurung TK min T. Oke, sekarang kita nyari tinggi. Di sini kecepatannya V0. Di sini kecepatannya adalah V0 ditambah A dikali TK min T. Berarti tinggi ini sini kan yang ini dikurang dengan ini. Ini kurang ini kan berarti V0-nya dicoret. Maka tingginya tinggal A dikali dengan TK min T. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan jadi V0 dikali T besar sama dengan setengah A dalam kurung TK min T dikuadratkan. Oke, ini kita misalkan persamaan kedua. Dari persamaan kedua itu kita masih menghubungkan bagaimana SA dengan SB. Nah, coba kalau misalkan kita cari bagaimana hubungan antara SA sama dengan SC. Bolehkah kalau misalkan kita nyari SB sama dengan SC? Boleh. Tapi nanti jadinya agak sedikit ribet. Karena nanti luas daerah yang beririsan itu agak susah dicari. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya yang persamaan untuk yang mobil A dengan mobil C, luasnya nanti gampang lihat yang beririsan. Ini kalau misalkan pakai yang warna biru sama warna pink ini, pink ungu ya, ini ungu soft ungu, itu agak susah nyarinya. Berarti kita cari bagaimana hubungan antara jaraknya mobil A dengan jaraknya mobil C, karena luasan daerah yang beririsan itu lebih gampang untuk dicari. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ini tidak perlu saya jelaskan bahwa ketika di titik C sini, kecepatan benda atau kecepatan akhir benda adalah kecepatan awal ditambah dengan percepatan benda, karena percepatannya 9 kali A tadi di atas, dikali dengan selisih waktunya. Bendanya bergerak dari waktu 4T sampai ke TK. Berarti waktunya adalah TK min 4T. Gitu ya. Ini kecepatan akhir benda C atau mobil C pas ketemu dengan mobil A dan mobil B. Berarti luasannya kira-kira gimana? Nah, luasan mobil A selama bergerak kan yang warna ini, yang persegi panjang ini. Sedangkan untuk mobil C adalah trapesium. Keduanya beririsan di daerah ini. Saya arsir dengan arah yang berbeda, berlawanan ini ya. Nah, ini yang saya arsir ke sini, ini adalah irisan antara SA dan SC. Irisannya. Nah, sama kayak gini, daerah yang beririsan nanti bisa kita coret luasannya. Berarti dari sini kita bisa menentukan bahwa luasan dari O 4T titik ini, P ini ke K itu sama dengan luasan segitiga yang ini. Berarti dari sini bisa kita tuliskan SA-nya adalah luas daerah dari O ke 4T ke titik P dan ke titik K itu sama dengan luasan daerah C yang segitiga. Berarti titik P, kemudian titik apa tadi? Titik P, M, dan O. Titik P, M, dan O. Nah, luasan di gambar ini itu kan panjang kali lebar. Berarti panjangnya kita misalkan V0, lebarnya adalah 4T. Berarti dapat ini luas untuk SA-nya. Untuk yang SC-nya, yang segitiga ini berarti setengah dikali alas.
Alasnya kan berarti panjang dari sini sampai ke sini. Berarti dari 4T sampai TK. Berarti TK dikurang dengan 4T dikali dengan tingginya. Kecepatan awalnya V0. Kecepatan akhirnya adalah V0 dikali 9A dikali dengan TK min 4T. Berarti kalau mau nyari panjang dari sini ke sini adalah yang ini dikurang V0. Berarti kan V0-nya dicoret sehingga sisa 9A. Sorry, ini harusnya nggak kurung dulu ya. Berarti dikali 9A dalam kurung TK min 4T. Oke, dapat persamaan ini. Dari sini bisa kita sederhanakan karena ini ada 4 di depan, kita buat gini, 4T dikali V0 sama dengan 9 per 2A dalam kurung TK dikurang 4T dikuadratkan. Atau ini kalau mau dipindahkan ke sini boleh, berarti jadinya 8 V0T ya yang lebih umumnya, jangan T V0. Sorry, ini tadi karena 4-nya saya letakkan di depan. Jadi 8 V0T sama dengan 9A dikali TK min 4T kuadrat. Ini misalkan persamaan 3. Nah, kita punya persamaan 2 dengan persamaan 3. Untuk menyederhanakan, kita bisa melakukan substitusi boleh atau eliminasi. Nah, berarti untuk langkah selanjutnya, untuk mereka-reka persamaan ini, kita bandingkan persamaan 2 dengan persamaan 3 yang kita dapat di depan tadi. Berarti kita tulis ulang, persamaan 2 tadi adalah V0T sama dengan 1 per 2A dalam kurung TK min T dikuadratkan. Persamaan 3-nya adalah 8 dikali V0T sama dengan 9A dalam kurung TK min 4T dikuadratkan. Oke, ini mungkin biar gampang. Ini nggak usah kita buat 1 per 2, 2-nya kita pindah ke kiri, berarti jadinya 2 kali V0T. Gini ya, karena kita merasiokan, berarti ini kita bagi. Berarti 2 V0T per 8 V0T. Kita bagi, berarti V0T-nya kita coret, sisa 1 per 4. Sama dengan yang ruas kanan, kita bagi, berarti ini A-nya coret, sisa TK dikurang T dikuadratkan dibagi dengan 9 dikali TK dikurang 4T dikuadratkan. Nah, di sini nanti kita akan mencari berapa sih waktunya pas kedua benda tadi saling ketemu gitu ya. Nah, ini karena ada bentuk kuadrat, maka biar lebih sederhana, kedua ruas kita akar. Jadi kedua ruas kita akarkan, ini kalau diakarkan berarti dapatnya 1 per 2. Yang ruas kanan, ini kalau diakarkan berarti kuadratnya hilang, berarti sisa TK min T. Yang bawah diakarkan berarti 9 diakarkan 3. Ini diakarkan kuadratnya hilang, berarti tinggal 3 dikurang 4T. Oke, mungkin masih ingat di SMP perkalian silang berarti dapat dari sini 3 TK min 4T sama dengan 2 TK min T. Gitu ya, ini kita kalikan ke dalam satu-satu dapat 3 TK dikurang 12T sama dengan 2 TK dikurang 2T. Sekarang kita pindahkan ini ke sini, berarti jadi penjumlahan, ini ke sini jadi kurang, maka dapat TK atau waktu keduanya ketemu adalah 10 kali T. Oke, ini kita baru dapat waktu pas ketiga mobil saling ketemu. Misalkan ini persamaan keempat. Nah, sudah dapat persamaan keempat, selanjutnya gimana ya? Terserah, tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan, mau persamaan 2 atau persamaan 3, boleh. Coba kalau kita masukkan ke persamaan 2 misalkan. Kita pilih persamaan 2 karena lebih sederhana. Tadi ada dapat persamaan 2-nya adalah V0 dikali T sama dengan setengah A dalam kurung TK min T dikuadratkan. Berarti di sini kita gantikan, berarti V0 dikali T sama dengan setengah
A dalam kurung 10T dikurang T. Berarti langsung saya buat di sini 9T dikuadratkan. Dapat dari sini berarti V0 dikali T sama dengan 1/2A dikali 81T kuadrat. Karena kanan kiri ada T, ini bisa kita sederhanakan bentuknya seperti ini, sehingga dapat kalau A sama T-nya kita pindah ke kiri, berarti V0 per A dikali T adalah 81/2. Maka V0 per A dikali T adalah 40,5. Satuannya apa? Tidak ada satuan. Kenapa? Karena ini kan V0 satuannya meter per sekon, ini A satuannya meter per sekon kuadrat dikali T satuannya sekon. Sekon dengan sekon ini coret, meter per sekon dengan meter per sekon coret, berarti tidak ada satuan. Maka jawaban di soal tadi adalah 40,5. Maka ini jawabannya 40,5. Maka harus dituliskan persis kayak gini, tidak boleh dibuat 41 itu nggak boleh, karena harus dalam bentuk desimal dengan satu angka setelah koma, dan ingat bentuknya koma jangan titik. Jadi kalau kalian dapatnya misalkan 40,5 tapi kalian nulisnya 41 tetap dihitung salah, atau ditulis 40,5 juga tetap dihitung salah, karena sistem komputernya membaca desimalnya dalam bentuk koma bukan titik. Oke, sekian untuk video penjelasan soal ini, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk soal kinematika yang selanjutnya.